ربنا ويرضى. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى لرسول الله نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم, sehingga bisa maksimal dalam ibadah ketika Ramadan. Banyak doa-doa yang sudah kita sering dengar ya. Ketika bulan Rajab ada lafaz doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'ban balikna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampai ketemu kami pada bulan Ramadan. Sekarang pada bulan Sya'ban, lafaz itu tidak lagi cocok untuk kita baca. Maka orang-orang salafus salih terdahulu, bahkan sebagian sahabat membaca doa ini. Lebih besar lagi, ayo sama-sama kita baca supaya kita diberikan umur yang berkah sampai dengan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, mari ya kita baca lafaz doa ini, kemudian kita sampaikan pada kerabat, keluarga, dan teman-teman yang tidak hadir di sini, barangkali belum mengamalkan doa ini. Doa ini doanya orang-orang saleh terdahulu, termasuk sebagian sahabat. Mari sama-sama kita baca. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Sudah hafal? Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Sudah apa? Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Sudah apa ya Pak? Insya Allah dengan doa ini Allah berkati kita dengan bulan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Doakan setiap orang beriman yang bisa merubah takdirkan doa jika Allah kehendaki. Maka doa jangan dianggap enteng, masya Allah. Samudra manfaat, keutamaan kita berdoa. Baik. Kemudian yang kedua, berbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah. Harapannya istighfar kita bisa menutup dosa kita. Selama setahun ini mungkin kita banyak melakukan kesalahan. Yang digambarkan, ketika kita melakukan perbuatan dosa, ada nokta hitam melekat di hati kita. Makin banyak dosa dibuat, makin banyak nokta hitamnya melekat di hati kita. Itu akan bisa dilebur dengan kita bertobat kepada Allah. Sebagaimana janji Allah yang sungguh-sungguh minta ampun, beristighfar, Allah akan ampuni dosa. Wa man ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillahu ghafurur rahimah. Barang siapa yang melakukan perbuatan buruk atau kezaliman, kemudian dia minta ampun, beristighfar kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Dia mendapati Allah Maha Pengampun.
tentu bukan sekedar istighfar, diiringi dengan sungguh-sungguh taubat dan nasuha. Bukan cuma itu, luar biasanya dengan kata taubat, Allah akan merubah kehidupan kita. Lagi-lagi dengan taubat dan nasuha, Allah menjanjikan hidup kita akan berubah lebih baik. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman kepada Allah dan membuktikan amal soleh, maka tergantilah seluruh keburukannya menjadi kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kita hendaknya sungguh-sungguh bertobat. Sebelum masuk Ramadan, malam-malam kita isi dengan minta ampun kepadanya. Semoga masih ingat kalimat yang sering saya sampaikan, mengingatkan saja. Bangun tidurku terus berdoa. Bangun tidurku terus berdoa. Di kamar mandi janganlah lama. Sholat tahajud tak boleh lupa. 100 kali istighfarnya. Hafal Pak? Bangun tidurku terus berdoa. Di kamar mandi janganlah lama. Sholat tahajud tak boleh lupa. 100 kali istighfarnya. Kata siapa? Ayo kita katakan kata kita semua itu. Jadi masuk Ramadan itu nikmat. Satu lagi nama siapa? Bang Jamal. Masih ingat nggak Bang Jamal? Apa itu Bang Jamal? Bangun jangan malas gitu. Minta ampun di penghujung malam. Allah sangat suka itu. Itu amalan calon di surga juga. Kanu qalilan minan laili ma yahja'un wa bil asri hum yastaghfirun. Ini amalan yang kedua, banyak kita ampun kepada Allah, beristighfar, sungguh-sungguh bertaubat. Kemudian yang ketiga, mulai membiasakan diri dengan kebaikan. Nah, mulai membiasakan diri dengan kebaikan. Sesuatu yang dilakukan dengan mendadak, tiba-tiba gitu, biasanya hasilnya tidak maksimal. Tapi kalau dengan riyadhah, berproses, hasilnya tidak akan mustahil. Jadi hasilnya akan lebih baik kalau kita awali sejak sekarang, sehingga masuk Ramadan beribadahnya makin nikmat. Tidak ada yang instan, semua pasti berproses gitu. Mulai dengan membiasakan kebaikan individual maupun kebaikan sosial. Individual vertikal kita kepada Allah, horizontalnya adalah kesayang sosial. Nah ini yang penting. Kata Rasulullah, siapa yang melatih diri menjaga kehormatan, maka Allah akan jaga kehormatannya. Siapa yang melatih diri untuk bersabar, Allah jadikan dia penyabar. Kan Ramadan dengan bulan sabar. Dan siapa yang merasa cukup, Allah akan memberikan kecukupan. Di bulan Ramadan terasa saat azan maghrib berkumandang, makanan sekian banyak yang dinikmati. Sekedarnya kan, merasa cukup gitu. Makanan banyak macam-macam, tidak dinikmati semua. Jadi ini merupakan tarbiyah buat kita sedari dini sebelum masuk Ramadan. Nanti ketika masuk Ramadan ada dua amalan besar yang lazimnya dirutinkan di masyarakat orang-orang yang beriman, yaitu berpuasa di siang hari dan membaca Al-Quran tadarusan. Ada keutamaan khusus. Nanti di hari kiamat puasa dan Quran akan minta syafaat, memberi syafaat pada orang yang dulu di dunia dia puasa dan baca Al-Quran. Ya Rabb, hambamu ini dia melakukan ibadah puasa, dia tahan syahwatnya, bukan cuma nahan lapar dahaga saja. Beri dia syafaat.
Al-Quran kemudian mengatakan apa? Hamba mulia malamnya sedikit tidur dia banyak baca Al-Quran dengan syafaat tentunya. Maka Nabi mengatakan keduanya diperkenankan memberi syafaat, puasa dan Al-Quran. Nah ini penting. Baik, saya ingin menyampaikan satu hal yang barangkali jadi perbincangan akhir-akhir ini. Ada fatwa tarjih yang sudah keluar, insya Allah puasanya tanggal 11. Ya, sudah dengar ya? Berarti 10 Maretnya malamnya sudah sholat tarawih. Sementara di kalender Kemenak tanggal 11 malam tarawih, 12 puasa. Gimana menyikapinya? Menyikapinya jangan mencela. Sebab ada ilmunya. Hisab dan ruqyah, pilih yang mana. Dalam kaidah fikih sederhana. Dan maya dibuka, tidak maya dibuka. Tinggalkan perkara yang ragu kepada hal yang tidak ragu. Nabi mengajarkan sebuah doa ketika sudah dipastikan terlihat hilal, maka dibacalah doa ini. Jadi gimana Bapak Ibu sekalian? Pilih yang duluan atau ikut sidang isbat? Insya Allah lebarannya bareng sih. Lebarannya bareng insya Allah. Jadi yang puasa tanggal 11, 30 hari, yang puasa tanggal 12, 29 hari. Kalau ditanya enak yang mana? Enak yang sedikit, lebarannya sama gitu ya. Daripada lebarannya beda, puasanya bareng gitu. Jangan enak-enakan, tapi ambil keyakinan. Ya, pokoknya nggak usah risau deh, nggak akan salah kalau kita dalam hal ini ulang minggu, karena ada dalilnya kan, yang ragu. Kecuali yang berangkat umroh, mohon maaf nih, yang berangkat umrohnya pas ketemu Ramadan di sana, dia ikut di sono. Di Arab sudah keluar fatwanya Pak, puasa tanggal 11, gitu. Tanggal 10 malam sudah sholat tarawih. Di sono, di sini. Nah, pakai dalil ini aja yang lebih kuat, tapi jangan mencela. Kalau sudah kita tanggal 11 ada yang puasa banyak. Nah doa ini semoga menjadi perisai bagi kita sehingga puasanya najib, puasanya sukses dibandingkan yang sudah dilalui tahun-tahun sebelumnya. Ayo doa ini sama-sama kita baca. Kita di majelis ilmu harapannya apa? Nanti doa ini pun menjadikan jalan bagi kita meraih sukses puasa. Amin ya. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islam. Rabbi wa rabbuka Allah. Nah, doa apa ya? Oh itu betul, lupa ya. Nanti seru ada di grup oh ya. Doa yang tadi sebelum masuk bulan Ramadan banyak berdoa, kemudian ini juga dibaca nanti ya. Ini doa luar biasa ini. Ya Allah, perjalankanlah bulan ini kepada kami dengan penuh kebajikan. Baik selama sebulan. Imannya makin kokoh, imannya kuat, selamat sukses, amin. Dan Islamnya kafah. Robbu dan Robbu adalah Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini sahih. Ya, ini doa Nabi. Supaya apa harapannya Bapak Ibu sekalian? Kita mendapatkan ampunan. Dua amalan bisa kita lakukan, tidak kita tinggalkan. Pertama, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala atau ridho dari Allah, maka dosanya telah lalu akan diampuni. Paketnya juga dua ini, yaitu selain soma koma, man koma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melakukan qiyam Ramadan itu sholat tarawih sampai imam selesai, itu juga mendapatkan fadilah yang sama, yaitu mendapatkan ampunan dari dosa yang telah lalu. Jadi jangan cuma puasa saja, paketnya puasa dan sholat tarawih. Paketnya dua ya, mensoma dan menkoma. Dosa yang lalu akan diampuni. Nah, karena apa? Karena ada amalan-amalan yang terkait. Kalau kita rinci, setidaknya ada 10 amalan utama di bulan Ramadan. Ada 10 amalan utama di bulan Ramadan. Pertama adalah puasa. Ya, otomatis berdahaga dan Syawal dari mulai azan subuh sampai azan maghrib itu rentang waktu kita berpuasa. Kemudian sholat malam tarawih, mau yang 23, mau yang 11, maafin muskilah, yang kurang elok yang tidak sholat tarawih. Ya, sayang kalau tidak sholat tarawih. Kemudian kalau ada yang bertanya, Ustaz, boleh nggak malamnya kita sholat tahajud? Sudah sholat tarawih, sudah tutup witir, malamnya boleh nggak kita sholat tahajud? Kenapa tidak boleh? Karena ada keumuman dalil. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an taqarrabu ila muda. Quran surat 17 ayat nomor 79. Bahkan dikaitkan dengan ya jika nanti di nomor yang ke-8 dan ke-9 itu masjid-masjid menyelenggarakan qiyamul lail lagi, tapi tidak pakai witir, sebab sudah ditutup witir. Ada yang 4 rakaat, ada yang 8 rakaat. Keutamaannya luar biasa, meraih, menghidupkan malam Lailatul Qadar. Nanti kita bahas. Jadi salat malam tarawih jangan sampai lepas. Kemudian yang ketiga yaitu makan sahur. Makan sahur berkah. Inna sahur barokah. Kenapa berkah? Karena waktu sahur itu waktu yang luar biasa, penghujung malam. Allah turun ke langit dunia mengabulkan doa hambanya yang minta ampunan, yang minta solusi, yang minta doanya dikabulkan. Maka makan sahurnya sampai di penghujung. Jangan makan sahur jam 2. Kalau makan sahur jam 2, setelah itu ngantuk dan tidur. Ada pertanyaan, Ustaz, imsak, kalau gak ada kata imsak, seruan masih boleh makan sahur? Boleh di Indonesia. Boleh di Indonesia. Sebab imsak dimaknai adalah peringatan. Padahal arti imsak itu menahan. Jadi kalau di Arab nggak berlaku kata imsak. Imsak itu ya azan subuh. Orang Indonesia ini kan saking berhati-hatinya diingatkan supaya nggak kaget tiba-tiba azan subuh belum sahur. Maka kearifan lokal dengan kata imsak. Pada waktunya jelang azan subuh itu ada 10 menit. 10 menit bisa berapa sendok? Maaf nih, ahli hisab bisa berapa batang? Ya, ahli hisab nih ya. Sebab siang kan nggak bisa hisab kan? Nah, ini fakta ini. Boleh. Tapi jangan tinggal 1 menit baru bikin kopi. Tapi sebetulnya azan subuh. Akhirkan sahur hingga menit-menit sebelum azan subuh itu. Ustaz,
masjid satu dan masjid lain beda azan subuhnya. Ada yang beda Pak? Berapa menit? Jadi pilih yang mana, yang azan duluan atau yang belakangan? Ini serius, di tempat kami azan subuhnya kecepatan 1 menit. Baru masjid lain azan 1 menit kan lumayan Pak. 1 menit bisa berapa teguk gitu. Jadi berhati-hati di selama. Cuma kan kalau begini sedang dipunyah azan, gimana nih? Tadi itu azan yang mana dulu kan? Berhati-hati di selama ya. Baik. Kita ringkas. Yang keempat, membaca dan tadabbur Al-Quran. Kita sudah mulai baca Al-Quran ini supaya nanti masuk Ramadan bisa selesai. Yang hari ini sudah sekian lembar, lanjutkan. Rumusnya mudah. Setiap malam 5 ayat saja bisa hatam Pak. Akhir Ramadan bisa hatam. 5 ayat saja. 5 ayat berikut 15 lembar. Ya. Pada subuh 3 lembar, pada zuhur 3 lembar, pada asar 3 lembar, pada maghrib 3 lembar, pada isya 3 lembar, 15 lembar khatam dalam sebulan. Insyaallah. Ya kan, berarti 450 halaman yang khatam. Saya ingin inspirasi Pak supaya kita dekat dengan Al-Quran. Walaupun membacanya terbata-bata enggak masalah, pahalanya 2. Minimal kita simak Al-Quran. Saya yakin kita semua adalah pencinta Al-Quran. Yuk kita sentuh hati kita dengan Al-Quran ya. Nah, ini biasanya lapas membaca khutbah Al-Quran. Allahumma arhamna waj'alhu lana wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna wa 'allimna warzuqna tilawatahu ana al-laili waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Semoga Allah kita dengan Al-Quran. Amin ya rabbal. Kemudian dikasih yang kelima, sedekah terbagi 3 hal. Pertama, zakat skala khusus yang 2,5%. Skala menengah infak, apapun bisa kita infakkan. Skala luas sedekah, apapun kebaikan nilainya sedekah. Kullu amrin bil ma'ruf sedekah. Ini ringkasnya. Kemudian yang keenam, menyegerakan berbuka. Jangan tunggu azan selesai baru buka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ustaz, kami biasa baca doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika afdatu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jangan lupa doa Nabi dibaca juga, yaitu dhahabat dhama'u wa batalatil amruku wa tabatal ajru insyaallah. Jangan lupa doa Nabi. Bagaimana caranya? Baca dulu bismillah, bismillah, kemudian minum seperti ini. Kemudian baca doa ini. Dhahabat dhama'u wa batalatil amruku wa tabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah serta pahala akan tetap insyaallah. Memang sudah selesai? Belum ya? Sedikit lagi ya, kita dari Ramadan saya tidak selesai. Sedikit lagi. Baik, jadi jangan lupa doa ini. Kemudian yang ke-7, memberi makan orang yang berbuka. Memberi makan orang berbuka itu fadilahnya dahsyat. Kita mendapatkan pahala seperti orang yang berbuka tersebut. Tapi jangan sampai nggak puasa. Jadi tetap puasa, kasih makan orang berbuka. Kalau setelah konsep nanti keliru ya, masih makan orang berbuka tapi nggak puasa, nggak dapat fadilah. I'tikaf 10
hari terakhir sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, yaitu carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir. Mudah-mudahan kita bisa iktikaf 10 hari terakhir supaya dapat Lailatul Qadar. Kemudian menghidupkan malam Lailatul Qadar, kencangkan ikat pinggang, jauhkan ranjang, dan bermunajat kepada Allah. Sedikit tidur, banyak minta ampun kepada Allah. Lebih bagus kalau kita itikaf di masjid. Masya Allah, memang itikafnya di masjid, bukan di rumah. Kemudian amalan yang terakhir yang ke-10 adalah umroh di bulan Ramadan. Semoga Allah yang isi bisa umroh di bulan Ramadan tahun ini atau tahun yang akan datang, insya Allah. Nah, jemaah sekalian, ilmunya adalah puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Puasa bukan hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lagu, yaitu perkataan yang sia-sia, perkataan yang bermanfaat, banyak berkhairan melihat ngomong yang baik atau dengan diam saja. Dan rafas adalah istilah untuk setiap hal yang diinginkan laki-laki pada wanita itu, ucapan-ucapan syahwat, birahi dan seterusnya, tinggalkan. Ini namanya rafas. Jika kita berdoa lagi juga pikir la rafas la fusuk la jidal. Kemudian apabila ada seseorang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakan pada dia, ini soim, aku sedang puasa, tunggu nanti azan maghrib. Apa yang azan maghrib? Buka bersama. Dan sebagai pesan penutup, ingat hadis yang satu ini, hati-hati ya, banyak orang yang puasanya cuma dapat lapar dan dahaga karena tak mampu menjaga lidahnya. Man lam yada qaula zuri wa amala bihi falaysa ilahi hajatun yada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya, atau kalimat sejenisnya, caci maki, sumpah serapah, ucapan kezaliman, dusta, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Inilah di antara ilmunya berpuasa supaya puasa kita najib, sukses, sempurna, insya Allah. Sebagai motivasi, mari kita tunaikan Ramadan bersemi. Bersemi artinya berpuasa sepenuh hati mengharap ridho Ilahi. Bersemi artinya berpuasa sepenuh hati mengharap ridho Ilahi. Ya Rabb, ya Tuhan kami yang Tuhan kami memohon perlindungan dan pertolongan dengan nikmat Ramadan, jadikanlah kami insan yang bertakwa. Terimalah puasa kami tahun ini dan sampaikanlah umur ya Rabbal Alamin. Allahumma a'lam bishawab.